Halo Sobat Biba, kita ketemu lagi di kanal YouTube Bicara Bahasa. Masih bersama saya Erwin Hutapea di sini. Nah, setelah sekian lama kita tidak bertemu, sekarang saya kembali dengan salah satu konten yang sudah saya buat untuk Sobat Biba dimanapun berada. Tapi kali ini saya tidak sendirian. Ada teman di sebelah saya saat ini. Saya kenalkan, namanya Kang Eris. Kang Eris ini adalah salah satu jurnalis di bidang olahraga di salah satu media daring nasional di Indonesia. Ya, silakan Kang Eris untuk memperkenalkan dirinya supaya Sobat Biba kita di luar sana lebih akrab dan mengenal siapa Kang Eris ini. Ya, terima kasih Mas Erwin. Halo Sobat Biba semuanya. Saya di sini tadi betul seperti yang disampaikan oleh Mas Erwin. Saya sehari-hari berkegiatan sebagai jurnalis di salah satu media nasional. Nah, berkaitan dengan bahasa itu pekerjaan saya tidak lepas dari yang namanya menulis, itu pasti gitu. Makanya akan selalu berhubungan dengan soal bahasa. Senang sekali dalam kesempatan ini bisa berbagi, bisa mengisi konten dengan Mas Erwin. Soalnya ya dalam sehari-hari saya selalu menemukan kesulitan, selalu menemukan soal, aduh ini yang betulnya bagaimana ya. Nah, itu dalam tulisan sehari-hari. Misal saya masih bingung kadang kapan kita menggunakan tanda koma misalnya. Kapan menggunakan tanda koma, kapan tanda koma itu dihilangkan, itu bukan hal yang seenaknya saja bisa kita pakai kan Mas Erin ya, Iya, gitu. betul. Nah, itu jadi hal yang sederhana tapi sebenarnya ada aturan tentang penggunaan tanda koma. Hari ini saya senang bisa dapat berbagi dan bisa mendapat ilmu tambahan tentang bagaimana sih Mas Erwin cara penggunaan tanda koma yang benar itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat tambahan ilmu dari konten Biba ini sehingga saya bisa membagikan dengan teman-teman di tim saya, sehingga juga nanti mereka makin tahu, oh begini penggunaan tanda koma yang baik dan benar menurut kaidah. Begitu Mas Erwin. Jadi cocok nih kita ya, Ya. pertemuan kali ini. Ya. Kebetulan saya mau berbagi konten dalam bahasa Indonesia di kanal YouTube Bicara Bahasa ini. Ya. Kalau gitu mari kita simak bersama soal penggunaan tanda koma dalam penjelasan berikut ini. Sebelum kita melanjutkan untuk menonton video ini, ayo kita cek dulu apakah kamu sudah subscribe ke kanal YouTube Bicara Bahasa. Nah, kalau belum, silakan subscribe kanal YouTube Bicara Bahasa dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa mendapatkan informasi untuk konten video berikutnya. Dan di akhir video nanti, kalau kamu suka dengan konten yang ada dalam video ini, jangan lupa beri like, tuliskan komentarmu, dan share atau bagikan konten ini kepada banyak orang. Terima kasih Sobat Biba. Baiklah, sekarang mari kita simak sama-sama materi berikut ini. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia antara lain Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Pameran pariwisata itu digelar secara serentak di 3 kota, yaitu Padang, Surabaya, dan Denpasar. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, pemerintah membatalkan PPKM level 3, tetapi mobilitas masyarakat tetap dibatasi.
Dia bukan hanya rajin, melainkan juga patuh kepada orang tuanya. Anak pertamanya bekerja sebagai dokter, sedangkan yang kedua menjadi aparatur sipil negara. 3A. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, jika tidak segera dipecahkan, masalah itu akan makin rumit. Karena rumahnya dekat dengan sekolah, dia cukup berjalan kaki. 3B. Sebaliknya, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, masalah itu akan makin rumit jika tidak segera dipecahkan. Dia cukup berjalan kaki karena rumahnya dekat dengan sekolah. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, konversi dari motor konvensional menjadi listrik masih mengalami kendala. Meskipun demikian, regulasinya sudah bergulir. Dia sering menolong orang. Oleh karena itu, dia mempunyai banyak teman yang suka kepadanya. Cristiano Ronaldo berlatih keras tiap hari. Jadi, wajar jika dia menjadi pesepak bola dunia yang berprestasi. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contoh, oh, seperti itu. Perhatikan rambu lalu lintas ya. Wah, indahnya pemandangan di sini. Bu, apa makanan hari ini? Di mana rumahmu, Nak? 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, ayah saya berpesan, jadilah orang yang jujur. Awalnya pelaku membantah, ujar polisi, tapi setelah ada bukti baru dia mengaku. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contoh, kemana paman pergi? Tanya Johan. Mari kita mulai pelajaran, ucap Pak Guru. Aduh, dingin sekali ruangan ini, kata para peserta seminar. 7. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Saudara Burhanuddin, Jalan Purbaya 5-20, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510. Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa nomor 1, Jakarta Barat. Bandung, 20 Oktober 2021. Sydney, Australia. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Suseno, Slamet, 1980, Teknik Penulisan Ilmiah Populer, Jakarta, PT Gramedia. Sunarto, Kamanto,
2004, pengantar Sosiologi Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contoh, Budi Martono, penyusutan dan pengamanan arsip vital dalam manajemen kearsipan. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1994, halaman 16. Sri Utami DKK, Bahasa Inggris level 5, Yogyakarta, PT Gramedia 2003, halaman 5. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, Taufik Effendi, SH, Tri Handayani, MPD, Ahmad Kurniawan, SE, MM. Catatan, bedakan penggunaan tanda koma yang memisahkan antara nama orang dan gelarnya. Contohnya, Taufik Effendi, SH. SH yang dimaksud di sini adalah sarjana hukum, dan Taufik Effendi SH untuk SH yang dimaksud sebagai singkatan dari nama orang tersebut, yaitu Solihun Hidayat. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal untuk satuan ukuran dan di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 10,6 meter, 48,5 kg, Rp 3500,20, Rp 950,00. 12. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, dalam penjelasannya, guru sebaiknya memberikan contoh agar lebih jelas. Atas karunia Tuhan yang Maha Esa, kita wajib bersyukur bisa memiliki kesehatan. 13. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, Rudi Chua, tokoh masyarakat Tanjung Pinang, menjadi pegiat sosial yang menerima tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 2019. Survei itu dilaksanakan di 5 kota, antara lain di Medan dan Solo, yang termasuk kota besar di Indonesia. Semua warga, baik pria maupun wanita, wajib mengikuti aturan yang berlaku. Polisi lalu lintas, seperti tertulis dalam undang-undang, berhak memberi sanksi kepada pengendara yang melanggar rambu di jalan. Nah, Sobat Biba, itu tadi kita sudah sama-sama menyimak materi tentang penggunaan tanda koma. Nah, untuk Kang Eri sendiri bagaimana? Setelah tadi kita membahas soal tanda koma itu, apa yang Kang Eri temui dari contoh-contoh yang kita bahas atau bacakan tadi? Ya, Mas Erwin, sangat menarik tadi ya. Jujur saya jadi makin tahu bahwa penggunaan tanda koma itu yang benarnya tadi ada yang menyita perhatian saya. Diingatkan lagi, misal Mas Erwin di sebelum kata hubung tadi ada kata tetapi, sedangkan, sama melainkan. Nah, itu baiknya sebelum kata hubung itu kita menggunakan tanda koma ya. Nah, itu misalkan dia bekerja sebagai guru, sedangkan kakaknya berprofesi sebagai atlet misalnya. Nah, itu memakai tanda koma. Kemudian tadi juga saya mendapat ilmu di bahasan kita
tadi di bicara bahasa ini tadi selain sedangkan sebelum kata tetapi juga harusnya menggunakan tanda koma ya yang di dalam kalimat majemuk setara tadi. Kemudian dengan kata melainkan. Sama ini Mas Erwin tadi juga ada yang menarik di kata sapaan ya. Di kata sapaan juga itu sebelumnya kita menggunakan tanda koma. Misalnya tadi ada Bu, koma, sedang apa? Nah gitu. Umumnya kan orang menulis Bu sedang apa? Langsung saja begitu. Padahal yang betulnya ternyata Bu, koma, sedang apa? Misalnya kayak gitu. Atau tadi ada contoh kata dik, koma, sudah makan belum? Nah gitu kan contohnya ya ternyata memakai tanda koma. Itu kan orang kadang nulisnya langsung aja dik sudah makan. Nah padahal harusnya ada tanda koma. Kayak tadi juga ada kata oh, koma, ya yang menyapa seperti itu. Kemudian apa? Di mana rumahmu? Koma, Pak, misalnya kayak gitu. Iya. Nah itu hal yang diingatkan lagi bagi saya. Jadi ingat lagi ataupun tadi juga ada yang baru tahu gitu bahwa penggunaan tanda koma ini benar-benar istilahnya gampang-gampang susah ya Mas Erwin gitu, kelihatannya gampang padahal ada aturan ya. Tadi aja saya kira tuh nggak perlu pakai tanda koma, misalnya Bu sedang apa gitu kan, ternyata yang betulnya itu harus ya dalam menyapa Bu sedang apa atau sudah makan nak. Nah sebelum naknya itu ternyata ada tanda koma ya. Nah itu menarik Mas Erwin nih, terima kasih sudah ada bahasan tentang tanda koma di bicara bahasa ini. Saya jadi makin tahu lah, makin nambah ilmu saya tentang penggunaan tanda koma. Begitu Sobat Biba gitu. Nah, Sobat Biba juga perlu ketahui di sini bahwa materi yang kita bahas tadi atau yang saya siapkan itu juga itu semua sumbernya dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Badan Bahasa. Nah, itulah kira-kira Sobat Biba pembicaraan kita saat ini tentang penggunaan tanda baca. Mudah-mudahan berguna buat Sobat Biba dimanapun berada dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke Sobat Biba, demikian tadi untuk konten kita kali ini di kanal YouTube Bicara Bahasa. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa klik like, kemudian share konten ini atau bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya, dan juga subscribe di kanal YouTube Bicara Bahasa supaya makin banyak orang yang tahu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sudah menyaksikan konten kali ini. Untuk Kang Eris juga terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya di sini. Kita ketemu lagi dalam konten berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.